Bunda Utari suaranya malah pinter yang cantik. Untuk selanjutnya Mbak Ifati, Bu Ifati dipersilakan menyampaikan materinya. Ya. Halo, halo, halo. Nggak ada suara ya? Masa sih? Bentar Bunda. Halo. ada. Bentar. Ada Bu. Silakan. Sudah ya. Bu Ifati untuk menyampaikan Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, sholatan wa salaman laka ya Habiballah. Bunda Utari, Bunda Nur Iza, Bunda Tuti yang saya hormati dan saya takdimi, juga seluruh mahasiswa semester 7 Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang saya banggakan. Langsung saja ya materinya yang tadi sudah kita dengarkan bersama dari Bunda Iza. Saya akan melanjutkan tema selanjutnya adalah tentang bir. Nah, mungkin teman-teman di sini pada tahu nggak bir itu apa? Tahu nggak bir? Angker bir gitu ya. Angker bir atau apa ya bir ya? Nah, minuman tentang bir. Nah, Profesor Dr. Al-Maghfurlah, Profesor Dr. Ibrahim Hussein pernah menulis ya buku tentang tentang bir ini, gitu ya. Tentang bir ini beliau menulis sebuah buku. Nah, intinya apa di dalam buku tersebut? Jadi kenapa pertama beliau menulis dulu gitu ya? Pertama beliau menulis. Nah, kenapa beliau menulis? Karena dulu di di Kementerian Agama ya, ada seorang menteri itu Kiai Muhammad Dahlan ya. Beliau ditanya waktu itu lagi kontroversi tentang berkaitan tentang tabungan haji deposito. Nah, di situ karena ikhtilaf ya, deposito itu ikhtilaf sampai sekarang lah ya, bunga bank deposito itu masih ikhtilaf, ada yang haram, ada yang mubah gitu. Nah, kemudian untuk pada waktu itu ada seorang wartawan nanya ke kepada Pak Menteri. Pak Menteri, kalau masalah bir gimana? Nah, gitu. Nah, Pak Menteri spontan saja langsung menjawab bahwa bir itu haram. Ya, haram, tidak boleh. Nah, kemudian waktu itu Al-Maghfurlah adalah sebagai Kepala Humas ya, Bu Utari ya kalau nggak salah, sebagai Kepala Humas, beliau Kepala Biro Humas di Kementerian Agama. Beliau merasa terpanggil ya karena beliau ahli ilmu, fuqaha ya, ahli ilmu dalam apalagi di fikih. Beliau kemudian menulis buku tentang bir itu ya. Tujuannya apa gitu ya? Tujuan menulis buku itu adalah supaya masyarakat itu tahu, para ulama berkaitan tentang bir ini ada ikhtilaf, ada ijma, ada ikhtilaf. Ijma itu disepakati ulama, ada ikhtilaf yang berbeda pendapat. Nah, yang kedua lebih fokus pada bahwa bir itu ikhtilaf atau khilafiyah, ada perbedaan pendapat tentang bir. Nah, jadi agar semua orang bangsa Indonesia itu menghargai bahwa perbedaan itu ada gitu ya, perbedaan bahkan terhadap hukum-hukum yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai pedoman ya, pedoman untuk umat. Belum ada yang mengkaji waktu itu ulama di Indonesia tentang khususnya tentang bir, karena dulu kan memang bir itu bahasa yang familiar sekali ya di Indonesia kalau zaman dulu gitu. Nah, saya sekarang nggak mengikuti ya. Ya sekarang minuman keras mungkin gitu bahasanya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari buku itu, Profesor Ibrahim Hussein itu membagi menjadi dua, teman-teman. Bagi menjadi dua, ada jenis yaitu khomer. Kalau kita dengan bahasa Al-Quran kan nggak ada bir ya. Kalau bir itu al-birru, ya kebaikan. Nah ini kalau ada juga Gus Biru. Kalau ada yang baca novel itu ada namanya Gus Biru, beda. Nah, tidak, ini bir yang beda. Nah, ya, kalau di Al-Quran kita mengenalnya dengan khomer. Nah, jadi
Khomer itu apa namanya dibagi menjadi dua, yaitu khomer yang namanya khomer, kemudian ada yang namanya muskir atau nabiz. Nah, khomer itu apa Bu gitu ya intinya ya, kalau dari Al-Maghfurlah itu menyampaikan bahwa khomer itu adalah sesuatu yang memabukkan yang berasal dari anggur. Ya, anggur diolah, kemudian diminum atau bahkan dimakan yang memabukkan. Nah, ya yang memabukkan. Ya, karena kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu haram, maka khomer ini hukumnya haram. Nggak boleh dimakan. Kalau makan gimana Bu, atau minum bagaimana Bu? Ada ininya, ada ganjarannya atau ada hadnya. Hadnya apa? Kalau Imam Syafi'i menghukum dengan 40 dera, ya 40 kali cambuk. Kalau yang lain, jumhur yang lain sampai 80 kali cambuk. Nah, itu khomer ya, ini khomer. Nah, kalau yang menghalalkan bagaimana? Ya, yang sampai menghalalkan itu masuk pada orang yang kufur atau bahkan murtad. Kalau sampai karena jelas-jelas nasnya atau mansusoh di dalam Al-Qur'an itu adalah khomer ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Nah, ini kalau teman-teman sudah belajar tahap pentahriman khomer itu ada beberapa ayat ya. Ada beberapa ayat tentang pentahriman pengharaman khomer. Nah, dulu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Kamu jangan mendekati sholat dalam keadaan sukaro, mabuk. Nah, karena pada waktu itu ada sahabat sholat subuh, malamnya minum khomer ya, kemudian minum anggur ya, kalau minum anggur, atau kita kenal dibahas Allah dengan khomer, kemudian sholatnya dilewer-dilewer. Apa dilewer-dilewer tuh? Ya gitu, yang namanya orang mabuk gimana mau sholat gitu kan. Nah, itu diantaranya. Nah, kemudian sampailah pada ayat yang tadi yang pertama saya baca, fajtanibu ya. Fajtanibu di sini adalah lil amr atau perintah, yaitu lit tahrim, untuk mengharamkan khamr. Nah, kemudian apakah boleh minum Bu? Boleh, kecuali darurat yang itu kalau Pak Yai Munif itu selalu pernah ya kita menjelaskan di kelas itu, kalau misalkan sudah di tentang pernikahan ya, udah di hutan nggak ada orang terus mereka menikahkan dirinya sendiri berdua, itu boleh. Nah, karena daripada berzina. Nah, ini khomer juga gitu. Boleh kecuali kalau sampai mau tercekik lehernya itu bahasanya udah mau meninggal lah gitu. Dan minuman itu hanya ada khomer. Nah, itu pada yang sangat darurat sekali, sangat darurat sekali. Nah, itu boleh. Nah, itu ya khomer, udah nggak ada ikhtilaf kalau untuk khomernya, untuk yang berasal dari anggur. Nah, kemudian ada yang namanya tadi muskir, ya, muskir atau nabiz. Nah, nabiz itu apa? Sesuatu yang memabukkan, tetapi asalnya bukan dari anggur. Nah, bukan dari anggur. Terus dari apa Bu? Gitu ya. Dari apa? Dari bahan-bahan yang lain. Ya, kalau kita itu kenalnya mungkin sekarang dengan alkohol ya. Biasanya itu ada etanol ya. Ada yang serupa itu kan ada metanol, ada mevanol, ya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa melihat ada MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang alkohol. Nah, ya, jadi itu adalah minuman yang berpotensi bisa memabukkan ya. Kemudian bukan berasal dari anggur. Nah, gitu. Nah, terus kalau ini boleh nggak ini di sini? Nah, boleh. Ini saya langsung menyampaikan pendapat Al-Maghfurlah ya. Sebenarnya dalam buku itu lengkap sekali teman-teman, bukunya Pak Ibrahim Husain itu lengkap sekali. Nanti mungkin masih ada waktu, mungkin Bunda Tuti atau Bunda Utari atau Bunda Nurizah mau menambahkan, ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf antara ulama gitu. Tetapi saya langsung mengambil intisari dari pendapat Al-Maghfurlah saja. Kalau teman-teman punya bukunya bisa dibaca, itu jelas ikhtilaf para ulama itu. Nah, di dalam pendapat beliau mengatakan bahwa muskir atau nabriz itu karena tidak berasal dari anggur tapi berpotensi memabukkan. Nah, itu adalah ketika orang minum itu ya, yang dari minuman ya tadi ya, minuman yang bukan berasal dari anggur tetapi berpotensi memabukkan, itu
ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf. Kalau memabukkan itu semuanya tentu haram ya, karena kullu muskirin haramun. Mau khomer, mau nabiz ya, atau mau apa namanya? Makanan ya yang itu nanti bisa membuat kita memabukkan itu maka haram. Itu harus teman-teman pahami dulu semuanya. Ya, harus paham. Jadi nabiz atau muskir atau minuman yang tidak berasal dari anggur tetapi dapat memabukkan itu maka dihukumi haram. Sama enggak Bu dengan yang tadi? Sama. Hukumannya sama ya. Hukumannya sama. Oh iya, juga di hadis Rasulullah ya yang riwayat Imam Ahmad itu orang yang khomer, yang berkaitan dengan khomer itu bukan hanya yang haram atau yang berdosa itu orang yang minum saja, tetapi juga yang membuat yang membuat kalau memang itu dari anggur ya dari petaninya, kemudian yang merasnya, kemudian dari yang mengawetkan, kemudian produksinya, kemudian penjualnya, kemudian yang minumnya. Pokoknya semua unsur yang mendatangkan yang berkontribusi lah atau mendapat keuntungan dari penjualan itu mendapatkan dosa untuk itu. Sama dengan nabis atau muskir tadi ketika disalahgunakan sampai pada memabuk ya, sampai mabuk. Nah, itu haram. Ya. Nah, itu tadi yang tentang muskir atau nabis itu tetap dihukumi seperti khomer ketika dia memabukkan. Nah, yang kedua pendapatnya adalah kalau itu sedikit atau tidak memabukkan, nah ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di sini. Gimana Bu kalau misalkan dari nabis itu kalau kita suka dengar saya pada minum apa ya? Kalau suka lihat artis-artis itu ya apa sih? Fine apa kok bukan fine? Apa ya? Iya kalau bahasa dulu tuh bir itu tadi gitu ya. Ya, ginseng, minuman ginseng kalau dulu. Geringseng tuh Bunda Riza lebih tahu. Kalau sekarang tuh wine. Kalau nggak salah wine. Nah ya, itu kalau itu ada tiga pendapat. Ya, pendapat yang pertama menurut Imam Malik bahwa dosa besar, ya dosa besar kena had dan kesaksiannya tidak diterima, sama dengan hukumnya yang tadi khomer sama nabis yang memabukkan tadi. Walaupun cuma minum dikit, menurut Imam Malik tetap sama, haram, nggak boleh. Imam Malik. Nah, kemudian pendapat yang kedua itu tidak berdosa, atau mubah, ya atau mubah. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian maksudnya di sini tidak memabukkan tuh gimana Bu gitu? Ini kan tadi boleh ya walaupun sedikit boleh. Kemudian misalkan kita minum kan mereka tuh biasanya kalau minum wine atau tadi yang apa tadi Bu Riza bilang kan cuma gelasnya kecil-kecil tuh gelas zam-zam gitu ya, gelasnya kecil-kecil. Nah kalau gelas pertama dia ibu mertua saya bahwa ada minuman yang anggur tapi mungkin itu boleh sedikit tapi untuk memulihkan memulihkan tenaga. Nah, untuk itu. Nah, atau minuman yang sejenis itulah atau jamu-jamu gitu ya. Yang jamu itu kan teman-teman kalau jamu itu kan panas ya, jamu habis melahirkan itu bisa mungkin bisa mabuk atau bisa malah kelihatan ya minuman. Tapi itu selama tidak atau wine tadi selama tidak untuk niat ya, untuk niat kesehatan, niat kekuatan ya kadang kan beli jamu itu diperbolehkan. Itu menurut banyak ulama Hanafi. Mungkin itu saja pengantar dari saya tentang diskusi kita tentang bir ya. Nanti bisa ditambahkan oleh ibunda-ibunda yang lain atau didiskusi ya. Terima kasih Bunda Utari, waktu kami kembalikan.
Baik, terima kasih Bu Ifati, jazakillah khairan katsira. Tadi terkait bir ya, alhamdulillah. Ada yang mau nambahkan ini masalah bir, Bu Nur Iza atau Bu Tuti kalau sudah bergabung terkait masalah bir? Saya Apa yang menyimak ingin- saja. Waduh, Bu Tuti, ahlan wa sahlan wa marhaban. Dari tadi saya dengar, menyimak saja. Iya, iya, iya. Yang penting kita sama-sama hadir. Nah, kita sepakati bagaimana nih Lanjut, selanjutnya? udah jam 10. Materi berikutnya aja, Bunda. Silakan. Iya. Materi berikutnya, mohon izin. Saya ya. Iya, iya, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi belum dibuka dengan bacaan Al-Fatihah, kita buka pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan juga untuk al-maghfurlah guru kita, bapak kita, al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Ibrahim Husain al-Hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik. Sayangnya kita tidak bisa melihat ya, saya tidak melihat semua yang hadir sebanyak itu ya. Bisa dibayangkan kalau ratusan orang itu ya, Masya Allah luar biasa. Ini kalau udah ratusan itu tablik akbar kita ini ya. Nggak bisa melihat cantik-cantiknya adik-adik semua, jadi ya beginilah teknologi. Baik, saya mendapat materi tentang KB, keluarga berencana atau family planning, yang pertama sekali namanya dulu family planning ya. KB itu keluarga berencana. Ulama Indonesia pertama yang memperbolehkannya itu adalah Bapak kita semua, Kiai kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Ibrahim Husain LML. Perlu kita bangga sekali dengan beliau-beliaulah yang memperjuangkan adanya diperbolehkannya KB di Indonesia ini. Kronologis kejadiannya berawal dari dulu umat Islam itu menganggap bahwa KB itu haram, ya, sehingga juga ulama-ulama atau tokoh Islam itu banyak yang masih ragu dan tanda tanya tentang KB. Nah, dalam situasi demikian itu, kondisi itu di awal pemerintahan RI di tahun berapa waktu itu ya, lupa, tahun 86-an kayaknya ya, belum ada yang lahir kecuali saya ya, dan yang udah tua. Jadi awal pemerintahan RI mencanangkan keluarga berencana ini ketika tahunnya lupa ya. Pencanangan KB itu ya waktu itu ada family planning yang bagi kalangan awam terasa asing sekali. Apa itu family planning itu? Secara jujur waktu itu diakui bahwa karena faktor kebodohan kita umat Islam waktu itu, tidak ada yang mau menerima atau
istilahnya masih alergi dengan kata-kata istilah asing itu. Family planning itu apa sih yang dimaksud dengan KB itu, ya. Nah, dalam kondisi kebanyakan ulama Islam masih banyak yang ragu, dan dalam kondisi umat Islam masih banyak yang belum paham bagaimana sebenarnya ajaran dan hukum Islam tentang atau masalah KB ini, Bapak kita Profesor Kiai Ibrahim Hussein sekitar tahun 1967 nih, 67 ya, 1967. Itu awal-awal ya di kita 86, apa? Bunda. Punten, Ya. 1986. 1986 tentang KB itu. Bukan, ini masalah KB ini yang terjadi waktu awal-awal terjadinya itu, nanti 86-nya itu ya. Jadi sekitar tahun 1967 itu Bapak kita sanggup menguraikan hukum KB sepanjang kajian hukum Islam. Ya, pandangan dan tulisan beliau itu Bapak kita telah dimuat dan dipublisir oleh Surat Kabar pada waktu itu. Nah, awal-awalnya. Nah, kemudian beliau Pak Profesor Ibrahim Hussein ini mengupas masalah KB ini dalam bukunya Fikih Perbandingan. Ya, saya ingat banget fikihnya itu, warnanya hijau, jilid 1 pada pasal 11 ketika beliau membahas hukum azal. Tahu nggak azal? Adik-adik tahu kan azal ya? Enggak, Bu. Tahu, Bu. Nggak tahu ya. Azal itu Belum, Bun, belum. belum tahu ya. Oh, belum pada nikah ya? Belum pada nikah ya. Iya. Jadi azal itu menumpahkan air mani itu di luar, bukan di vaginanya istrinya atau di vagina perempuan. Azal itu yang terjadi di masa sahabat dulu untuk menjarangkan kehamilan, ya. Jadi pada tahun 1986 ya, di Jakarta diselenggarakan seminar internasional tentang KB. Di Bapak kita, Bapak Profesor Ibrahim Hussein tampil sebagai pemakalah memaparkan pandangan Islam tentang KB, ya. Mungkin tidak berlebihan katanya kalau dikatakan bahwa Bapak Profesor Ibrahim Hussein lah satu-satunya ulama Indonesia yang paling gigih dan konsisten menggalakkan dan memantapkan pelaksanaan program KB lewat argumentasi ilmiah sepanjang kajian hukum Islam. Nah, amat sering untuk dicatat ya keterlibatan Bapak kita Pak Ibrahim Hussein dalam mensukseskan program KB ini, dan dari seminar ke seminar beliau lakukan untuk mengkampanyekan lah ya istilahnya KB ini di dalam negeri maupun di luar negeri, dan menulis makalah-makalah, judul makalahnya sampai 30 judul itu. Ya, Pak Kiai kita mungkin yang bantu nulisnya ya, sekretarisnya itu Pak Kiai kita, Pak Kiai ya. Itu sampai 30 Suaranya melayang, Bunda. makalah terkait dengan KB ya. Nah, ulama yang paling dekat Pak. Halo? Halo? Halo, tadi melayang, Bun. Ya Allah, kenapa ya? Anu ya. Sekarang udah bagus lagi. Aduh, sinyal kali ya. Iya, kurang stabil. Iya. Tadi azal ya sudah 30 makalah, judul makalah yang terkait dengan KB itu ditulis atau oleh Bapak kita.
Bapak Ibrahim Hussein adalah ulama yang paling dekat dengan BKKBN. BKKBN karena kan tahu kan ya apa itu BKKBN. Rencana Nasional FIFA jadi ketua BKKBN itu yang mengurus KB ya, keluarga berencana. Beliau sangat dekat dengan BKKBN. Kenapa? Ya untuk melicinkan dan maupun untuk itu beliau tidak pernah dapat imbalan. Tapi kalau sekarang hadir saja, ya diundang rapat, umpama ini organisasi-organisasi perempuan, katakanlah Muslimat, Asia, dan lain-lain sebagainya, diundang ke BKKBN untuk masalah terkreasi. Inilah ya ada imbalannya, tapi ayah kita dulu Bapak kita walaupun serius itu mengkampanyekan KB ini nggak dapat imbalan sama sekali dari BKKBN ataupun pemerintah pada waktu itu ya. Apalagi hadiah yang berbentuk bintang jasa nggak diberikan ya. Kalaulah Indonesia mendapat penghargaan dari PBB atas keberhasilannya di bidang KB, maaf ini ketutup. Bahwa di balik kesuksesan Gemilang itu sebenarnya tidaklah terlepas dari peranan ulama Indonesia, dan salah satu di kita almarhum Profesor Ibrahim Hussein. Suara Bunda Utari terpental. Terpental malah keluar ini. Nah, masuk lagi. Bunda, suaranya belum dinyalakan. Bunda Utari. Mute-nya belum dibuka. Nah, Iya. terpental ya. Sinyal hilang. Iya, terpental. Ya Allah, hilang sinyal ini. Masya Allah, gimana nih aku di luar gak apa-apa ya. Ih, udah bisa belum nih? Sudah bagus. Bagus. Udah ya, aku di luar ini masih memposisi. Kasihan ya Allah, kasihan nih. Sinyal. Masya Allah. Nah, waktu itu Pak Ibrahim Hussein, Bapak kita, selalu dekat dengan BKKBN kita, ya, dan tidak pernah mendapatkan imbalan jasa ataupun tanda jasa dari pemerintah. Ada salah seorang bertanya kepada Bapak kita, pertanyaan mahasiswanya itu, Bapak kami lihat sangat aktif dalam mensukseskan program KB ini. Dari seminar ke seminar, Bapak terus berbicara tentang pandangan Islam terhadap program KB. Pada saat orang banyak masih ragu, Bapak telah mempunyai prinsip yang tegas sepanjang kajian hukum Islam. Dan hal itu secara gigih Bapak usahakan untuk dimasyarakatkan. Berkat usaha Bapak yang tidak pernah berhenti itu, kini KB telah bermasyarakat. Dan bagi umat Islam sudah tidak ada masalah lagi. Untuk itu apakah Bapak pernah mendapat hadiah atau penghargaan dari BKKBN atau pemerintah?
Nah, itu pertanyaan seorang mahasiswa kepada Bapak kita, Al-Maghfurlah. Bapak kita menjawab pertanyaan mahasiswa itu dengan tawadu. Beliau mengatakan bahwa tujuannya memang bukan untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Beliau menyampaikan kesemuanya itu semata-mata sebagai amanah ilmiah, amanah agama. Oleh karenanya tiada yang diharapkan selain agar umat bisa menerima kebenaran ilmiah Islam untuk jalan menuju ridho Allah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas nasional untuk membangun bangsa dan negara. Beliau mengatakan, saya adalah kopral. Dalam setiap perjuangan yang namanya kopral, ya harus tampil paling depan dan berani mati. Kalau akhirnya kalah, maka yang pertama dapat caci maki adalah kopral. Sebaliknya kalau pertempuran itu menang, maka yang mendapat bintang jasa adalah sang jenderal, bukan kopral. Ya demikian Bapak kita membuat tamsil menjawab pertanyaan mahasiswa tadi. Nah, kemudian puncak dari keberhasilan Bapak kita, Profesor Ibrahim Hussein menyampaikan pandangan Islam tentang KB ialah ketika beliau menyampaikan makalah yang berjudul Peranan Ulama Islam dalam Mensukseskan KB dalam seminar internasional yang diselenggarakan pada bulan Februari 1990 di Aceh. Nah, dalam forum itu antara lain datang Rektor Universitas Al-Azhar dari Kairo yang ternyata adik tingkat daripada Bapak Profesor Ibrahim Hussein sewaktu beliau belajar di Universitas Al-Azhar. Nah, makalah beliau itu disampaikan dengan bahasa Arab. Dalam makalah itu secara detail dan panjang lebar beliau menyampaikan tentang KB menurut pandangan Islam dan peranan ulama Indonesia dalam mensukseskan program KB. Ya. Nah, menurut Bapak Ibrahim Hussein lagi dengan pengertian itu, pengertian KB ini ya menurut Bapak kita Pak Ibrahim Hussein, KB itu yaitu mengatur jarak kelahiran sebagai ikhtiar manusia untuk mewujudkan kesehatan ibu dan anak serta demi pendidikan dan masa depannya untuk mewujudkan keluarga sejahtera, bahagia, guna melahirkan generasi yang baik dan berkualitas, bukan saja relevan dan dibenarkan oleh Islam, tapi malah dianjurkan sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatur jarak kelahiran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Nanti kalau kalian menikah, melahirkan, harus menyusui anaknya sampai 2 tahun utuh ya, penuh. Nah, ini ada supaya ada kaitannya dengan KB. Menurut Bapak kita, Pak Ibrahim Hussein, ayat tadi memberi pelajaran kepada kita, kaum perempuan atau kaum ibu agar menyusukan bayi selama 2 tahun penuh. Kemudian ayat lain juga di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil dan lepasnya bayi menyusui adalah 30 bulan. 2 tahun 6 bulan 10 hari ya. Nah, menurut Bapak kita ayat tadi memberi penjelasan kepada kita bahwa
masa yang dipergunakan oleh seorang ibu untuk hamil dan menyusui anaknya adalah 30 bulan atau 2 tahun lebih 6 bulan. Kemudian pada umumnya wanita menjalani masa hamil itu selama 9 bulan. Ya, kami yang sudah melahirkan ini hamil itu selama 9 bulan 10 hari. Ya. Jadi menurut ukuran umum masa hamil dan menyusui adalah 33 bulan 10 hari atau 2 tahun 9 bulan 10 hari. Ya, nanti kalian akan merasakan kalau kalian sudah menikah ya. Selanjutnya setelah bayi lepas dari menyusui maka kehamilan dapat dimulai lagi. Dengan demikian menurut Bapak kita Profesor Ibrahim Hussein dapat diambil kesimpulan bahwa menurut tuntunan Al-Quran jarak antara masa hamil yang terdekat adalah kurang lebih 3 tahun. Hal ini menurut Bapak kita Profesor Ibrahim Hussein sejalan dengan hadis Nabi. Wala taqtulu auladakum syirran fa innal ghaila yudrikul farisa fayudakshiruhu an farasih. Ini hadisnya ya. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu secara rahasia karena ghail, keadaan anak bayi yang menyusui kepada ibunya dalam keadaan hamil, mengejar penunggang kuda atau joki, lalu dilemparkannya dari kudanya. Ini hadis Abu Daud. Penjelasannya menurut Bapak kita Pak Ibrahim Hussein, bahwa pertumbuhan bayi yang menyusu kepada ibunya yang sedang hamil adalah mengandung kelemahan ya jika dibanding dengan bayi yang sebaya dengannya yang tidak menyusu kepada ibunya dalam keadaan hamil ya. Dalam hadis tadi digambarkan jika kedua bayi tersebut menjadi dewasa dan bertarung dalam lomba pacuan kuda, maka akan kalahlah bayi yang menyusu kepada ibunya dalam keadaan hamil tadi. Dengan demikian, jelaslah bahwa mengatur jarak kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi agar tercipta generasi yang baik dan berkualitas adalah sangat dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana yang dapat kita pahami beberapa ayat Al-Quran dan hadis tadi. Ya. Jadi menurut Bapak kita, Bapak Ibrahim Hussein ini, beda ya, maksudnya tadi yang nunggang kuda itu beda kalau bayi yang menyusui itu di saat ibunya hamil dengan bayi yang menyusui di kala ibunya tidak hamil. Tentu yang berkualitas itu di kala ibunya tidak hamil. Ya. Jadi dengan adanya tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi tadi mengatur jarak kelahiran. Ya, demi kesehatan ibu dan anak dalam rangka mempersiapkan generasi manusia yang lebih baik dan berkualitas menuju terbentuknya rumah tangga bahagia sejahtera dan masyarakat yang baik. Maka timbullah upaya dan usaha manusia bagaimana agar hal tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada pada waktu itu, di mana sarana dan fasilitas kehidupan masih sangat sederhana. Maka upaya yang dilakukan oleh umat manusia untuk mengatur jarak kelahiran adalah azal. Ya. Tapi azal ini juga kasihan ya, kasihan perempuan, yaitu tadi sudah disebut persetubuhan yang dilakukan dengan cara menumpahkan atau membuang sperma di luar vagina. Yang dalam istilah medisnya disebut coitus interruptus ya. Hal ini azal ini ya dilakukan di waktu para sahabat ya, waktu Nabi masih hidup.
sebagaimana hadis dari Jubair yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillahi wal Qur'anu yanzilu. Kami sahabat Nabi pernah melakukan azal pada masa Rasulullah di mana Al-Qur'an sedang turun. Ya, azal udah pada ngerti kan azal ya. Kemudian ulama fikih ya beda pendapat tentang hukum azal ya, hukum menumpahkan tadi di luar tadi, bukan ditumpahkan di tempatnya ya. Menurut Bapak kita yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa azal hukumnya mubah, boleh dilakukan sebagaimana pendapat Imam Ghazali Hujjatul Islam Al-Ghazali. Menurut Bapak kita Pak Ibrahim Hussein, kalau pengaturan jarak kelahiran dapat dilakukan dengan sistem azal, yang ya kalau azal itu kan menyakiti istri, mengurangi rasa nikmatnya istri, maka kita dapat mengatakan bahwa penggunaan alat-alat kontrasepsi dalam rangka KB sebagai upaya mewujudkan keluarga diperbolehkan, KB juga diperbolehkan selama hal itu dibenarkan oleh kesehatan ya. Kemudian bagaimana kalau setelah mempergunakan alat-alat kontrasepsi tersebut masih juga menjadi kebobolan? Nah itu ya udah apa? Ya mungkin dia tidak cocok gitu ya, tidak tidak bisa tidak cocok dengan alat-alat kontrasepsi itu ya. Alat yang biasa dilakukan, kebetulan saya juga memakai, yaitu IUD, tulisannya IUD, spiral, itu banyak yang dipakai itu ya. Waktu itu atas permintaan Menteri Agama yang waktu itu Pak Dr. Haji Mukti Ali MA, bahwa beberapa ulama besar pilihan ya, ada 7 ulama waktu itu, seperti Bapak Profesor Dr. Hasbi As-Siddiq, ulama fikih, Kiai Haji Syukri Ghazali dan Kiai Haji Nasaruddin Latif, memutuskan bahwa penggunaan IUD dalam rangka keluarga berencana hukumnya haram. Jadi menurut ulama-ulama yang disebutkan tadi, bahwa penggunaan IUD atau spiral itu hukumnya haram. Waktu itu menterinya Pak Haji Mukti Ali. Dalam rangka ya keluarga berencana itu penggunaan IUD atau spiral mau tidak mau harus membutuhkan pertolongan orang lain, dokter. Ya, gimana? Nggak bisa kita pasang sendiri, dipasang juga oleh perawat atau dokter masih belum pas juga. Jadi dalam pemasangannya mesti melihat aurat mughallazah, aurat besar, yaitu yang dikatakan aurat berat itu ya maaf kemaluan ya. Nah, padahal melihat aurat itu hukumnya haram. Akan tetapi dalam keadaan darurat atau terpaksa pemakaian IUD atau spiral itu diperbolehkan. Alasannya adalah karena darurat. Demikian kali ya penjelasan ringkas terkait dengan KB. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari para dosen-dosen keikian yang lain, Ibu Nur Iza, Ibu Tuti, Bu Ifati, yang terkait dengan KB. Mohon kalau ada tambahan, disilahkan. Cukup Bun, sudah cukup jelas. Iyalah, soalnya nanti kalau pada tanya-tanya dah sama orang-orang tuanya, insya Allah pakai KB semua. Saya mau cerita ya,
saya mau cerita murid saya sekarang ini dari Madura, penjual sate. Dia pergi haji juga dengan hasil jual satenya. Tapi anaknya udah 5. Kemudian mau melahirkan lagi, kata anaknya yang di pesantren di Pasuruan, ya, jangan KB Bu, gitu. Tapi kan kalau nggak KB kan kasihan itu ibunya, udah repot ngurusin sate, udah repot ini, aduh. Akhirnya apa? Karena mengikuti anaknya itu kemarin-marin melahirkan lagi, nggak mau disuntik vaksin itu karena ada bayi kan. Akhirnya mereka dia tidak ke rumah sakit atau ke klinik persalinan. Dia melahirkan dengan suaminya saja. Kalau melahirkan itu antara hidup dan mati kan kalau saya ngerasain gitu. Tapi berdua dengan suami nekat saja. Itulah karena tidak mau KB, contoh tidak mau KB itu murid saya, jamaah saya dari Madura itu gitu. Di kalian nanti ya diaturlah ya, jangan sampai anak belum ini udah lahirin lagi ya, diatur dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein. Demikian dari saya ya, mohon maaf, silakan ditambah. Silakan mau atau diskusi. Ada yang bertanya, mahasiswi aja kan ya. Kita kasih waktu untuk diskusi ya, Bu Iza ya. Diskusi aja. Mungkin ada yang Ya, mau menanyakan. diskusi. Banyak kali yang mau berdiskusi kan ntar pada kalau nikah kan banyak ya. Pertanyaan-pertanyaan. Silakan siapa yang mau bertanya. Sayangnya nggak kelihatan nih ya. Ini ada nih Bun, saya baca ya. Ini dari Ya. Bella Melinea. Assalamualaikum Ibu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah boleh meminum alkohol atau wine tersebut saat kita di luar negeri dan sedang di musim dingin atau salju, Bu? Karena wine digunakan untuk penduduk sana untuk menghangatkan tubuh, Bu. Ya, ini Aduh, gampang banget pertanyaannya. ya, Gampang banyak. Bu Ifati yang punya. Yang itu kalau Bu Ifatinya lagi rempong, gampang banget jawabannya. Monggo, Ibu Nur, Bu Utari, silahkan. Mohon maaf saya sambil menemani mahasiswa ini, mohon doanya Bu. Iya. Kalau saya jawabnya, Bu Nurizah ya, kalau saya jawabnya boleh karena memang darurat kan dingin. Kadang kalau sudah zero itu di luar negeri itu sampai dinginnya itu sampai keluar mimisan kan. Kedinginan itu kan untuk menghangatkan badan maksudnya ya. Ya boleh-boleh aja. Seperti tadi kan Bu Ifati cerita itu untuk ketika melahirkan, untuk mengurangi sakit kalau melahirkan itu kan, kadang robek itu ya. Apa sih tadi ya, melahirkan boleh meminum ya secukupnya saja ya, sedikitnya. Kalau menurut saya. Dari Bu Nuriza, silakan ditambah Bu Nuriza. Baik, terima kasih Bunda Utari. Jadi saya mengikuti pendapat Pak Kiai Profesor Ibrahim Hussein. Beliau juga sama pendapatnya membolehkan, tapi dasarnya beliau mengambil dari pandangan Abu Hanifah. Ya, jadi menurut Ya, Abu Hanifah dan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan yang memabukkan, ya misalnya tadi seperti ada alkohol, ganja, candu, ada wine tadi, apalagi itu manfaatnya untuk di luar negeri untuk menghangatkan tubuh. Jadi itu sangat dibolehkan kita mengambil pendapatnya Abu Hanifah. Itu jadi membolehkan, bahkan Abu Hanifah sama Malik ya kali ya tadi ya. Imam Malik. Bukan. Ya, Imam Malik. Malik. Jadi bahkan menurut Al-Maghfurullah itu Pak Kiai Profesor Ibrahim Hussein itu untuk bumbu-bumbu racikan makanan misalnya nasi biryani itu menggunakan
za'faron katanya, menggunakan mungkin kurma apa ya, minyak za'faron atau apa yang mungkin di situ ada mengandung sekian mili apa namanya alkoholnya atau apanya gitu. Jadi rempah-rempah yang membuat makan lezatnya. ya, atau obat-obatan yang akan dipakai untuk campuran seperti tadi Bu Ifati cerita ada bir hitam ya untuk memulihkan kalau habis melahirkan. Itu jadi kita mengambil pandangannya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ya. Tetapi untuk Imam Syafi'i tidak ya, tidak disarankan. Jadi walaupun kita sama-sama IIKI ya, alumni IIKI ya, jadi ada juga teman kita yang saya sih nggak pakai itu karena dengan vitamin yang lain sudah cukup gitu, atau karena suaminya melarang sudah kamu pakai ramuan-ramuan yang lain saja, nggak masalah, itu kan pilihan ya, pilihan kita boleh ya, boleh. Jadi itu ya Bun ya masukannya, jadi sama-sama boleh, hanya saya menambahkan dasarnya dari Pak Kiai Ibrahim Hussein mengambil pandangan Imam Hanafi dan Imam ya Abu Hanifah dan Maliki ya, Imam Malik. Kemudian ada lagi nih, apa ini ya? Apakah tetap boleh mengkonsumsi wine? Jadi mengkonsumsinya itu dalam keadaan tertentu saja, tidak menjadi minuman ya kayak kita minum air putih. Iya, tidak ya, begitu ya. Jika kita ada kebutuhan gitu. Jadi itu ya. Nah, terus ini ada lagi Bun yang bertanya. Iya, ketika kita terdesak gitu ya, katakanlah kita kan kalau kedinginan itu ya sampai menggigil kan. Kadang kalau ada yang alergi itu sampai gatal-gatal. Nah, untuk pengobatan saat itu saja, jadi tidak dibiasakan gitu ya untuk minum itu. Hanya sebatas waktu itu saja untuk pengobatan. Itu ya. Oke Bu, Bun, itu jawabannya ya. Jadi ini masih melanjutkan pertanyaannya gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin bertanya, jika keluar negeri karena jalan-jalan, apakah itu juga tidak apa-apa karena asal awalnya kan untuk jalan-jalan, bukan alasan ke luar negeri karena kebutuhan. Bagaimana Ibu jika begitu? Maksudnya apakah tetap boleh mengkonsumsi wine? Ya, menurut saya masih tetap boleh. Kita ambil pandangannya Abu Hanifah dan Imam Malik ya, karena kondisi situasinya kalau kita tidak meminum misalnya dalam suasana atau kondisi cuacanya sedang salju ya, sedang dingin sekali ya, kita supaya menjaga badan kita ya, kan kita disuruh kan menjaga hifdzun nafas ya, hifdzun nafas menjaga jiwa, hifdzul akal ya, menjaga akal, dan yang 5 itu pokoknya kita bisa untuk menjaga itu ya, kita dibolehkan ya, dan kadarnya kan tidak memabokkan, itu hanya menghangatkan ya, tidak itu baik dalam perjalanan itu. Iya, itu ya. Jadi itu pertanyaan baik itu dalam perjalanan ibadah maupun dalam perjalanan jalan-jalan gitu kan, untuk melindungi diri gitu ya. Saya juga udah merasakan itu di bawah zero itu, aduh, dinginnya luar biasa. Jadi akhirnya minum ya Bun ya? Iya. Saya nggak sampai minum, cuma lari-lari aja. Nggak mau minum. Upaya yang lain aja. Dibore dengan minyak pemanas yang manas-manasin itu, minyak kayu putih celang lah gitu ya, terus lari-lari gitu ya untuk menghangatkan badan, nggak sampai minum gitu, terus pakai baju tebal gitu ya. Kalau laki-laki itu kadang ngerokok gitu. Jadi mencari upaya, tergantung kita semua sebenarnya, tergantung dari kita mau minum apa enggak. Tapi kalau saya enggak, masih ada upaya yang lain. Jadi boleh pilih ya Bun ya. Kalau saya pengalaman waktu tahun berapa ya, saya kuliah di IIKI mungkin semester 2 apa 3 gitu, masih awal-awal kan. Wakil Gubernur DKI itu sedang dekat harmonis dengan IIKI, Kurmain. Pak Haki Kurmain itu villa di punya villa di Puncak. Kita IIKI diundang ke sana karena dalam rangka tasyakuran
Pak Haki Hurmain itu, kemudian di sana itu ada makanan apa namanya, menjangan apa ya, di kambing, kayak kita kan kambing guling, tapi dia pakai itu, pakai kijang di kambing guling, yang dimasak, disate dan sebagainya. Kemudian minumannya itu ada ginseng itu. Nah, di sana kan di puncak dingin. Itu Pak Kiai Ibrahim Hussein juga hadir. Jadi kalau memang untuk menjaga tubuhnya di sana dingin, terus dibolehkan. Buktinya tidak disita gitu loh di acara itu, ginseng itu. Dan itu kadarnya kan tidak tinggi. Terus ya, jadi itu dibolehkan gitu, tidak terus Pak kalau Kiai. daging menjangan, kalau daging menjangan itu tuh kan agak panas dia, agak menghangatkan gitu. Iya. Daging kijang, menjangan, lezat, ya enak daging kijang itu. Nah itu jadi sajiannya sate kijang. Terus minumannya ada ginsengnya itu. Saya ingat gitu di sana. Iya, jadi dibolehkan ya. Walaupun di Indonesia kan niatnya di sini niatnya jalan-jalan katanya. Ya, kan yang penting kita lihat situasi kitanya. Ya, yang penting bisa menjaga masalah untuk diri kita, maka itu bisa ya, dan tidak memabukkan. Oke, Bun, ini ada lagi pertanyaannya. Ini ke Philip 1 nih, Kependem 1. Nah ini, Assalamualaikum. Ibu izin bertanya, bagaimana jika Muslim yang berprinsip child free, Bu? Berarti ini tentang KB nih, Bunda. Iya, child, anak-anak. Ya, silakan. Silakan Bun, dijawab pertanyaannya, bagaimana jika Muslim yang berprinsip child free, Bu? Maksudnya child free itu kan untuk anak-anak yang disusui gitu kan? Child free yang mana ini? Coba Sofwatul Fuadah mungkin bisa dijelaskan. Itu kayak pilihan untuk tidak memiliki anak setelah menikah begitu, Bu. Oh, bebas tidak memiliki anak gitu ya maksudnya. Oh, gitu. Jadi apakah harus KB? Ya. Enggak, Bu. Jadi udah niatnya emang nggak mau punya anak kayak gitu, Bu. Itu untuk Muslim itu boleh enggak ya, Bu? Karena kan ya tidak boleh. Ya, tujuannya untuk itu alasan nanti juga. Alasan nanti suami kita nggak punya anak, takut gini. Bukan, ada yang begini, Bun. Memang ada yang orang laki-laki itu berprinsip istriku harus cantik, tidak boleh kendor, tidak boleh begini gitu. Jadi tetap seperti gadis aja. Nah, kalau orang netein habis menyusui, harus punya anak kan pasti berubah organ kita itu. Nah, terus untuk supaya menjaga itu. Nah, di sini boleh nggak gitu. Kalau prinsip seperti kalau kita melihat hadis Nabi, tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak umat. Disunatkan untuk memperbanyak umat itu. Nah, kalau nikah tidak ingin mempunyai anak ya tidak Islami gitu. Tapi kalau misalnya keinginan suaminya seperti itu, apakah kita harus nuruti? Kan kadang ada itu, misalnya istrinya kemudian positif, dia nggak suka. Istrinya positif hamil misalnya, dia nggak suka, terus akhirnya dia ini sih cerita di film-film aja ya, tapi nggak tahu kenyataannya itu. Bukan orang PT iki lah yang begitu. Iya. Ya jadi tidak ada prinsip child free itu kalau untuk orang Muslim, pasti harus memiliki keturunan. Kepingin punya anak untuk. Oh gitu ya, Sofwa ya. Lanjut. Gitu, paham nggak? Sudah kena belum pertanyaannya kalau jawabannya itu kalau mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Ibu. Karya saja udah umur 90 tahun masih berdoa Robbi. Ya, silakan Bun. Jangan biarkan aku hidup merana bersama istriku. Aku minta diberikan anak sebagai ahli waris karena engkau adalah pewaris yang terbaik. Masih minta, padahal istrinya mandul waktu itu.
Mesti minta sama Allah supaya dikasih anak sebagai pewarisnya. Akhirnya kan lahir kan, pewarisnya juga jadi nabi waktu itu. Saya pikir yang suami yang nggak mau punya anak itu ya, Wah, ini ya banyak sekali Bu. Ini langka lah, langka. Jadi gini, memang Bu Nur Izzah, Bu Utari, mohon maaf saya off cam, sekarang itu memang lagi marak ya, child free ini lagi banyak yang menyemarakkan Bunda. Nah ini yang harus saya setuju ya teman-teman dengan Bu Nur Izzah, dengan Bu Utari, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk apa namanya, mencapai kemaslahatan. Nah di antara kemaslahatan itu adalah dengan memiliki keturunan. Bahkan tadi ada Bu Nur Izzah menyebutkan ada hadis Rasulullah bahwa pernikahan itu adalah untuk melanggengkan, menikahlah kamu dan punya anak lah yang banyak, untuk agar umatnya Rasulullah ini banyak gitu kan, ada hadis seperti itu. Nah, tetapi kalau berkaitan dengan KB tadi, ya punya anak tidak cukup banyak, tapi harus banyak dan berkualitas. Nah, maka untuk apa namanya, menjaga kualitas itulah maka tadi diperbolehkan untuk melakukan KB. Nah, kalau tentunya kalau kita lihat dari tinjauan ke Al-Qur'anan, tentu child free ini dengan alasan dengan hukum dasarnya ya tidak diperkenankan ya, tidak dibolehkan. Tetapi kemudian misalkan ada alasan-alasan daruriyat ya yang memang ya itu tadi Bu Utari bilang kalau yang seperti itu bukan anak IKI atau anak PT IKI ya, maksudnya nggak tahu dia tujuan nikah itu apa gitu, belum memahami betul. Nah, memang karena modernisasi ini memang merubah apa namanya, cara pandang orang gitu ya. Tapi orang yang tidak punya keturunan itu sepi gitu ya. Siapa yang mendoakan? Ya ada sih muridnya ya, seperti teman-teman. Nah, tetapi itu tidak menjadi tujuan dari sebuah adanya pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah itu. Di antara penopangnya adalah ini ya, apa namanya, memiliki keturunan. Nah, itu memang sekarang marak Bunda Utari, Bunda Bu Nur Izzah, kajian-kajian child free itu. Orang yang ya tidak dalam lah Islamnya gitu ya. Ya, baik Bunda, ini masih banyak pertanyaan, ini ada yang belum dijawab. Saya pilih dulu ya, misalnya yang terkait dengan KB dulu ya, tentang KB nih. Nanti saya pilih yang tentang KB, saya satukan, yang tentang BIR saya satukan. Lanjutannya ya, jadi di sini ada yang bertanya tentang masalah KB ya. Ibu menjelaskan boleh atas dasar untuk mengatur jarak kelahiran. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah KB ini boleh dipakai untuk membatasi jumlah anak? Misalnya hanya ingin punya 2 anak, padahal usia seorang ibu masih muda, atau gimana Bu? Nah, ini pertanyaan dari Eka Nur Aminah. Kemudian saya lanjutkan lagi yang terkait dengan KB lagi ya. Dari Elsa Gustiani, bagaimana jika kita baru sudah menikah, lalu kita memutuskan KB dengan alasan kita masih dalam keadaan kuliah. Oh, jadi menundanya karena masih kuliah ya, darurat, masih ingin melanjutkan kuliah dulu supaya tidak direpotkan ya. Nah, ini kemudian yang ketiga ya, masih tentang KB nih. Ibu mohon maaf, tadi ada poin yang belum saya pahami mengenai alasan kenapa Profesor Ibrahim memberi jarak 3 tahun untuk kehamilan, Bu. Yang jelas tadi karena 2 tahun tuntunan Al-Quran untuk ibu menyusui. Nah, 1 tahun lagi dengan alasan apa ya, Bu? Gitu. Jadi kalau Pak Ibrahim mintanya mengatur jarak 3 tahun, padahal di Al-Quran sudah ditentukan 2 tahun ya. 2 tahun juga sudah merupakan KB. Kemudian ini satu lagi masih ada tentang apa ini? Oh iya, masih tentang KB juga ini. Ibu mohon maaf ya, mohon izin bertanya mengenai baby blast, yaitu kondisi seorang
Oh. Nah ini, kondisi seseorang ibu stres atau mengalami gangguan suasana hati setelah melahirkan. Bagaimana solusinya, Bu? Nah, menurut Ibu, ini masih tentang melahirkan ya. Kemudian, luar biasa ini tentang KB banyak nih. Ini yang terakhir, saya pernah mendengar beberapa alasan kenapa orang memilih child free. Salah satunya katanya karena tidak mau meneruskan luka yang diturunkan dari orang tuanya. Lalu ada yang beralasan tidak mau egois, yakni mengharapkan balasan dari anak. Saya pernah baca komentar seseorang di sosmed ketika seseorang menjawab alasan ingin punya anak, dia menjawab agar saya ada yang mendoakan. Lalu yang kontra bilang, berarti Anda egois dong, menginginkan kehadiran anak untuk memenuhi ekspektasi Anda seperti itu, Bu. Jadi ini masih tentang anak ya. Jadi ada berapa? Ada 5 ya tentang KB ini. Saya kelompokkan itu nanti masih yang terkait dengan BIR masih ada yang bertanya. Tapi itu dulu yang paling rame nih pertanyaannya. Silakan Bun. Biar nanti jawabannya. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Eka ya. Yang pertama ya kepingin punya anak hanya 2 saja gitu ya. Ya boleh-boleh saja kalau kepingin punya anak 2 ya. Karena saya sering melihat juga ibu-ibu muda itu ketika hamil, ketika melahirkan itu kadang kasihan gitu, sering sakit-sakitan, dan ada yang ketika melahirkan itu sampai dia pingsan gitu ya. Itu boleh-boleh saja sih dengan rencana KB ini untuk mengatur anak hanya 2 itu boleh. Kan sebentar KB itu 2 anak cukup kan gitu ya, slogan KB itu kan 2 anak cukup. Nah ini kembali lagi kepada kita, apakah cukup dengan 2 anak gitu ya, mau 3 mau 4 lagi kan nggak apa-apa, tidak dilarang. Banyak anak banyak rezeki ya, insya Allah berkah, banyak yang mendoakan. Itu yang buat Mbak Eka gitu ya, tergantung kitanya mau ngatur anak 2 boleh ya, banyak boleh. Kemudian yang kedua, Mbak siapa ya, tidak mau punya anak dulu, KB dulu karena alasan kuliah. Ya kalau memang itu rencananya silakan. Saya ini dari Elsa Bun, Elsa Gustiani. Ya Bu. Ya. Elsa Gustiani tidak ingin punya anak dulu karena masih kuliah. Boleh, jawabannya boleh. Iya. Terus yang pertanyaan ketiga, kuliah ya Mbak Elsa ya 9 gitu, bisa kuliah juga kok, kita juga ya, saya bisa. Mbak Elsa juga gitu ya, masih Mbak Elsa sih kalau sambil hamil sambil kuliah nggak apa-apa. Kayak saya juga hamil masih kuliah, mana yang terakhir ya. Kemudian yang ketiga